Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Pada awalnya, fokus utamanya adalah pada penciptaan, dan dia tidak pernah terlalu memperhatikan dua kata, Dewa Darah. Namun sekarang setelah dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa Dewa Darah penciptaan dan adalah kombinasi dari penciptaan dan Dewa Darah, dan yang terakhir tidak dapat diabaikan juga. Penyiapan formula pil ini banyak berkaitan dengan pengorbanan. Dewa Darah memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan para Raja Dewa dan Raja Dewa sebagai kurban. Oleh karena itu, faktor-faktor ini harus dipertimbangkan selama persiapan. Karena itu, Dewa Darah penciptaan dan masuk akal. Dewa Darah, Dewa Darah. Dengan senyum di bibirnya, Yang Chen memikirkan pengorbanannya. Pasti ada pro dan kontra, tetapi dia bukan orang yang mudah menyerah. Ramuan yang disulingnya mungkin bisa memengaruhi dua kata, Dewa Darah. Dia tidak perlu membiarkan musuh-musuhnya merasa nyaman karena mereka juga tidak berencana untuk mempermudahnya. Setelah pikirannya tenang, Yang Chen memulai penyempurnaan terakhirnya. Jika dia gagal, dia akan mati. Namun jika dia berhasil, dia bisa hidup. Tak seorang pun dapat mengabaikan garis batas antara hidup dan mati, jadi semua orang menyaksikan alkimia Yang Chen yang tak tertandingi. Banyak alkemis yang cerdik dapat melihat bahwa tingkat alkimia Yang Chen cukup tinggi. Jika dia saja tidak dapat memurnikan dan Dewa Darah penciptaan, maka tidak akan ada kemungkinan bagi yang lain. Namun, ketakutan dan kekhawatiran mereka saat ini membuat mereka enggan menyuarakan kekaguman mereka terhadap keterampilan alkimia Yang Chen. Yang Chen tidak takut mati. Ia memulai proses pemurnian segera setelah alat ilahi raja mengembalikan tungku alkimia ke keadaan semula. Ia mengatur kecepatannya sendiri, menciptakan api dan melakukan alkimia berjalan lancar. Tidak seperti sebelumnya, kali ini ia sangat memperhatikan dua kata, Dewa Darah, yang menyebabkan perbedaan halus dalam teknik alkimianya. Perbedaan-perbedaan halus ini memungkinkan langkahnya pada tahap selanjutnya menjadi lebih lancar dan tanpa perubahan yang tak terduga. Alasan untuk dua kegagalannya sebelumnya pada akhirnya terkait dengan kecepatannya di awal. Ia pikir pemurniannya sempurna, tetapi kenyataannya jauh dari sempurna. Ia telah membuat kesalahan besar dalam alkimia, dan karena ia tidak memiliki fondasi yang cukup di tahap awal, seluruh prosesnya secara alami runtuh di tahap selanjutnya. Namun kali ini berbeda. Yang Chen masih tetap berhati-hati, dan dengan persiapan yang tepat, proses pemurniannya berjalan sangat lancar dan mulus. Yang Chen mengatasi dua rintangan yang sebelumnya menghalangi kesuksesannya satu per satu. Begitu dia berhasil melewati level tersulit, kelahiran Dewa Darah penciptaan dan menjadi alami dan mudah. Berhasil. Yang Chen menatap tungku pil dengan saksama. Kerja keras membuahkan hasil. Semburan darah menyembur dari tungku pil, bagaikan air terjun yang mengalir terbalik, menjulang tinggi ke angkasa. Setelah sejumlah besar darah dihasilkan, darah tersebut secara bertahap menyatu dan menyusut, akhirnya membentuk pil berwarna darah. Pilnya sudah jadi. Kami berhasil. Hahaha, seseorang telah berhasil memurnikan pil. Kita tidak perlu mati lagi. Para alkemis tertawa terbahak-bahak, hati mereka dipenuhi rasa terima kasih kepada Yang Chen. Rasanya seperti mimpi, karena awalnya mereka tidak percaya ada orang yang bisa memurnikan Dewa Darah penciptaan dan menganggap itu mustahil untuk diproduksi. Namun kini pil itu melayang di udara, Dewa Iblis penguasa surgawi tertawa terbahak-bahak, memang benar itu adalah Dewa Darah penciptaan dan, dengan pil ini, serangan balikku akan mereda, dan aku bisa kembali ke tahap Mahayana, hahaha. Sebuah tangan muncul dari kehampaan, dengan rakus meraih Dewa Darah penciptaan dan memasukkannya ke dalam mulut Dewa Iblis penguasa surgawi. Dewa Iblis penguasa surgawi mengunyah pil itu, penuh kegembiraan. Setelah menelannya, dia menenangkan diri dan mengatur napasnya. Kemudian, tubuhnya yang tadinya kurus kering perlahan-lahan menjadi lebih berisi. Jika awalnya orang mengira ia tampak kurang gizi, kini ia tampak seperti orang normal, wajahnya memerah, sama sekali tidak seperti seorang kultivator jahat. Yang terpenting, auranya telah meninggalkan tahap nirvana dan kembali ke tahap Mahayana. Meskipun kekuatan tahap Mahayana ini agak tidak stabil. Melihat ini, Yang Chen tahu ada sesuatu yang salah. Dewa Iblis penguasa surgawi dulunya berada di tahap Mahayana. Ia mungkin dilukai oleh orang-orang saleh saat berlatih metode kultivasinya atau telah mengambil jalan yang salah, yang menyebabkan tingkat kultivasinya merosot dan jatuh ke tahap nirvana. Dan Dewa Darah penciptaan dan adalah kunci untuk membantunya kembali ke tahap Mahayana. Inilah sebabnya ia dijuluki Dewa Iblis penguasa surgawi saat berada di tahap nirvana, karena ia awalnya adalah makhluk kuat di tingkat mulia. Jika tidak, ia tidak akan mampu mengendalikan begitu banyak ahli di bawah komandonya. Yang Chen secara tidak sengaja membantu seorang ahli tahap Mahayana mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Merasa agak bersalah, Yang Chen tahu itu tak terelakkan. Sekarang, ia hanya bisa berharap bahwa jurus rahasia yang ia kubur sebelumnya dapat memberikan efek. Jika Dewa Iblis penguasa surgawi masih berada di tahap nirvana, Yang Chen akan cukup yakin bahwa jurus rahasia yang telah ia terapkan akan berhasil. Namun, sekarang setelah ia mencapai tahap Mahayana, hal itu menjadi tidak pasti.
Kini setelah Dewa Iblis Penguasa Surgawi mendapatkan kembali kekuatan Mahayana Stage-nya, semua yang hadir terguncang dan langsung membungkuk hormat, kami memberi hormat kepada Penguasa Surgawi dan mengucapkan selamat kepadanya atas kembalinya kekuatan puncaknya. Dewa Iblis Penguasa Surgawi tampak puas ketika yang lain membungkuk kepadanya. Ia menjawab dengan acuh tak acuh, kekuatanku sudah pulih cukup banyak, hampir mencapai tahap Mahayana, tetapi masih jauh dari masa kejayaanku. Aku masih perlu memulihkan diri untuk beberapa waktu. Adapun para alkemis ini, kata naga jahat tertinggi. Para alkemis ini, tentu saja, mereka harus dibunuh, Dewa Iblis Surgawi melambaikan tangannya. Mereka tidak lagi berharga. Mendengar ini, para anggota Sekte Api Penyucian tertawa jahat. Melihat ini, Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk menggertakkan giginya. Ia tahu bahwa anggota Sekte Api Penyucian tidak begitu baik hati. Kenapa kau melakukan ini? Pilnya sudah dimurnikan. Kenapa kau masih perlu bertindak? Kau tak punya integritas. Sekte Api Penyucian, bahkan dalam kematian pun, aku mengutukmu. Ah, aku tidak bisa menerima ini. Moon Zider Saintes dan Qin Fangxin kini kehilangan keberanian dan tak dapat menahan diri untuk menatap Yang Chen. Yang Chen menggertakkan giginya, berencana untuk menghadapi Dewa Iblis Penguasa Surgawi. Sebelumnya, ia telah mengutak-atik Dewa Darah Penciptaan dan mengancam Dewa Iblis Penguasa Surgawi sekarang mungkin sama saja dengan bunuh diri, tetapi setidaknya bisa mengulur waktu, yang lebih baik daripada langsung mati. Namun, tepat saat dia hendak menghadapinya, suatu kekuatan dahsyat tiba-tiba turun dari atas. Berani sekali, Sekte Api Penyucian. Sepertinya membiarkanmu berkeliaran bebas begitu lama membuatmu sangat ceroboh. Anak bintang yang mulia surgawi, terakhir kali, kita berdua melukai Dewa Iblis yang mulia surgawi dengan parah, menyebabkan kultivasinya anjlok. Kita pikir orang tua ini akan baik-baik saja untuk sementara waktu, tetapi kita tidak menyangka dia merencanakan sesuatu secara diam-diam. Sepertinya kita harus memberinya pelajaran lagi hari ini. Saudara Ratapan, kau benar. Hari ini, kita akan membiarkan Dewa Iblis Surgawi ini tinggal di sini selamanya. Suaranya terdengar dekat, namun juga terdengar jauh. Benda itu dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Saat muncul, semua anggota Sekte Api Penyucian terkejut. Sementara itu, beberapa alkemis tidak dapat menahan kegembiraannya. Karena mereka mengenali suara siapa itu. Nyonya Suci Yuekin dan Qin Fangxin tampaknya mengetahui sesuatu dan berseru kaget, itu leluhur Xiaoming. Leluhur Xiaoming ada di sini untuk menyelamatkan kita. Itu leluhur anak bintang. Leluhur anak bintang ada di sini, kita selamat. Selain mereka, banyak alkemis yang mengenakan pakaian Pulau Bintang Luo juga berteriak kegirangan. Harapan tumbuh di hati Yang Chen, menduga bahwa penguasa surgawi yang datang untuk menyelamatkan mereka pastilah Xiaoming tertinggi dari Gerbang Langit Awan dan anak bintang tertinggi dari Pulau Bintang Luo. Kedua dewa surgawi yang berkuasa itu tampaknya telah menyadari sesuatu dan secara pribadi datang untuk menyelamatkan. Belum sempat kata-kata itu terucap, sekelompok besar orang menyerbu dengan cara yang luar biasa. Di antara dua individu terdepan, kekuatan mereka melampaui Dewa Iblis tertinggi saat ini, yakni Dewa Xiaoming tertinggi dan anak bintang tertinggi. Mengikuti kedua dewa langit yang maha kuasa itu terdapat sejumlah besar manusia agung di alam nirvana, dan juga sejumlah besar pembangkit tenaga listrik tahap pencerahan, semuanya siap menunjukkan kehebatan mereka dalam pertempuran sengit. Dari pakaian mereka, terlihat kekuatan Cloud Sky Gate, Luo Star Island, dan Tai Sek. Tampaknya pertempuran di kota pencapai langit gagal terwujud, dan ketiga pasukan bergegas ke sini. Hal itu tidak mengherankan, karena gerbang api penyucian memang sudah terlalu jauh, membuat ketiga pasukan marah adalah hal yang wajar. Melihat sekelompok besar pria kuat tiba di tempat ini dan dua pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi muncul secara langsung, Dewa Iblis tertinggi terkejut dan berseru, bukankah kalian seharusnya pergi jauh untuk memperebutkan harta karun legendaris itu? Kok kalian masih punya waktu untuk datang ke sini sekarang? Star Child Supreme mencibir, Dewa Iblis, kau benar-benar punya rencana yang bagus, menunggu kami para orang tua untuk bertarung memperebutkan harta karun legendaris itu bersama-sama, agar kau bisa diam-diam merencanakan kebangkitanmu. Namun, sayangnya bagimu, harta karun yang diperebutkan berbagai ras kali ini tidak muncul. Malahan, kami mengalami beberapa kecelakaan lain dan pulang lebih awal. Kakak Star Child dan aku kembali bersama karena insiden Kota Langit, dan tak menyangka akan menghadapi masalah seperti ini darimu. Dewa Iblis, terakhir kali kau membuat masalah di wilayah kami berdua terluka parah olehmu. Kami pikir kau akan tetap jujur untuk sementara waktu, tapi kami tak menyangka kau akan bertindak sembrono itu. Kalau begitu, jangan berpikir untuk pergi hari ini. Tegur Supreme Xiaoming dengan marah. Mendengarkan kedua dewa langit berbicara, Yang Chen teringat pada proses pemurnian pil abadi 9 neter miliknya. Para penguasa surgawi ini seharusnya tertarik oleh 9 pil abadi neter miliknya, yang merupakan niat awalnya. Fakta bahwa mereka tidak melihat harta apapun semakin membuktikannya.
Adapun kecelakaan lainnya, mungkinkah Peng Wanli ditangkap? Yang Chen masih sangat cemas di dalam hatinya, Peng Wanli adalah tokoh kunci, dan sangat penting untuk menangkapnya sebelum dia sepenuhnya terbangun. Akan tetapi, dia tidak dapat menanyakannya sekarang dan hanya dapat mendengarkan dengan tenang pembicaraan para tokoh terkemuka itu. Melihat situasinya, ternyata persis seperti dugaannya. Dewa Iblis tertinggi ini dulunya adalah seorang ahli alam kendaraan agung, tetapi basis kultivasinya dirusak oleh Xiaoming tertinggi dan anak bintang tertinggi, sehingga ia jatuh ke alam nirvana. Lagi pula, para kultivator jahat ini menggunakan cara-cara yang tidak lazim untuk menerobos batasan mereka, dan wilayah mereka terkadang sangat tidak stabil dibandingkan dengan alam kendaraan besar biasa. Dewa Iblis tertinggi sedang dikepung oleh dua penguasa surgawi ini, dan jantungnya berdebar kencang karena panik. Ia baru saja memulihkan kekuatannya dan belum mencapai puncaknya, tetapi sekarang ia harus menghadapi dua penguasa surgawi yang kuat. Supreme Xiaoming dan Star Child Supreme, kalian ingin membunuhku. Kalian berdua masih terlalu muda. Setelah mengatakan itu, Dewa Iblis tertinggi tidak ragu untuk melarikan diri. Ia terlalu malas untuk mengurus para ahli alam nirvana dan tahap pencerahan dari pasukannya sendiri dan berlari secepat yang ia bisa. Melihat Dewa Iblis tertinggi seperti ini, para kultivator alam nirvana gerbang api penyucian lainnya merasa ingin menangis, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti Dewa Iblis tertinggi dan berlari mati-matian. Pengecut seperti tikus. Star Child Supreme melihat ini dan mengarahkan jarinya ke depan. Kemudian, pemandangan di langit berubah drastis dalam sekejap. Siang berubah menjadi malam yang gelap, dengan bintang-bintang bersinar terang, dan di tengah gemerlap bintang, tiba-tiba jatuhlah sebuah telapak tangan es raksasa. Telapak tangan ini menghubungkan langit dan bumi, langsung meraih Dewa Iblis tertinggi. Melihat telapak tangan ini, Dewa Iblis tertinggi terkejut, dan sesosok tubuh Dewa raksasa muncul di sekujur tubuhnya. Tubuh dewa ini bertanduk di kepalanya, seperti Dewa Iblis, dan dalam sekejap, ia menghantam telapak tangan raksasa itu. Namun, Star Child Supreme bukanlah lawan yang mudah, telapak tangan hanyalah salah satu jurusnya. Saat ia merapal mantra di mulutnya, 9 bintang tiba-tiba bersinar di langit. 9 bintang itu saling terhubung dan memancarkan cahaya yang menyilaukan, bagaikan rantai, tiba-tiba bekerja sama dengan telapak es untuk mencengkeram erat Dewa Iblis tertinggi. Jika itu adalah puncak Dewa Iblis tertinggi, pasti masih ada kekuatan untuk bertarung. Dalam kondisi ini, meskipun jauh lebih unggul daripada alam nirvana rata-rata, ia masih sedikit lebih lemah di hadapan alam kendaraan agung. Melihat pemandangan ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Awalnya ia berpikir bahwa ketika seorang ahli di alam nirvana bergerak, itu sudah cukup untuk mengubah lanskap surgawi dan bumi, luar biasa kuatnya. Ia tidak menyangka kekuatannya akan menjadi satu tingkat lebih lemah di hadapan alam kendaraan agung. Jika seorang ahli alam kendaraan agung bergerak, bahkan benua pulau berukuran sedang pun mungkin akan menderita. Situasi saat ini masih dianggap aman karena hanya Dewa Iblis tertinggi yang menderita. Aku juga akan membantu. Xiaoming Agung tidak berniat untuk tidak mengambil pujian. Melihat bahwa Star Child Supreme telah menahan Demon God Supreme, dia segera menggunakan metodenya sendiri, dan gelombang kekuatan aneh pun lahir di langit, mencoba untuk menekan Demon God Supreme dan membunuhnya. Saat ini, pasukan yang saleh jelas sedang berada di atas angin. Pasukan gerbang api penyucian melarikan diri dengan panik, sementara pasukan gerbang langit awan dan pulau bintang Luo dengan berani mengejar dan membunuh mereka. Para petinggi Nirvana Realm sudah mulai bergerak, diikuti oleh para petinggi Enlightenment Stage, membuat suasana menjadi sangat kacau. Yang Chen, di tengah kekacauan itu, melihat seseorang yang dikenalnya. Dia tidak menyadarinya sebelumnya karena banyaknya orang dari Pulau Bintang Luo dan Gerbang Langit Awan, tetapi setelah mengamati lebih dekat, dia melihat sosok menawan dari Sekte Tai. Itu sudah lama sekali. Hua Wanru. Hua Wanru juga melihat Yang Chen. Keduanya saling bertukar pandang, dan pada saat itu, Yang Chen berhasil menguasai keadaan. Itu karena perbedaan kekuatan mereka. Hua Wanru memiliki bakat yang luar biasa, tetapi ia telah lama tertunda di negeri tua itu. Ketika ia datang ke Sekte Tai, bakatnya sepenuhnya terungkap, dan ia segera mencapai tahap dewa sejati akhir. Akan tetapi, dibandingkan dengannya sekarang, dia masih sedikit lebih lemah karena dia telah mencapai kesempurnaan agung tahap dewa sejati, dan kekuatannya sudah cukup untuk menyaingi atau bahkan menghancurkan Raja Dewa. Yang Chen tidak mengatakan apapun. Satu tatapan saja sudah cukup untuk memberitahu Hua Wanru apa yang ada di pikirannya. Semua kejadian di masa lalu akan segera berakhir. Tatapan Hua Wanru tidak bertahan lama. Sekarang dia bisa tetap tenang saat menghadapi wanita ini. Karena pihak lain tidak dapat lagi memberikan tekanan pada Uta. Pada saat yang sama, Yang Mulia 100 Yin melihat Sang Suci Sitar Bulan, bergegas turun, dan mendapati muridnya tidak terluka. Ia sangat gembira dan berkata, Sitar Bulan, kau baik-baik saja, sungguh hebat kau baik-baik saja. Terima kasih, Guru, atas perhatian Anda. Senang sekali Anda telah tiba. Sang Santa Bulan Zider tak kuasa menahan air matanya. Mengingat kembali pengalamannya baru-baru ini, ia tak kuasa menahan rasa takut.
Untungnya, tuannya dan orang-orang ini datang menyelamatkannya, dan semuanya menjadi tenang. Semuanya sudah berakhir sekarang. Yang Mulia Hundred Yin menarik napas dalam-dalam, saya benar-benar tidak menyangka gerbang api penyucian akan begitu berani. Guru, kali ini saya harus berterima kasih kepada Yang Chen atas perlindungannya. Tanpa perlindungannya beberapa kali, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk berdiri dengan aman di hadapan Anda seperti sekarang. Yang Mulia Hundred Yin tahu bahwa Yang Chen pasti memainkan peran penting. Tetapi muridnya terlalu naif, dan tidak dapat melihat bahwa Yang Chen tidak tertarik padanya sama sekali. Namun, jika menyangkut Yang Chen, dia berterima kasih padanya karena telah melindungi muridnya. Adapun keduanya yang ditangkap oleh gerbang api penyucian, itu tidak bisa dihindari. Lagi pula, Yang Chen terlalu lemah dibandingkan dengan tahap nirvana. Yang Chen, kamu baik-baik saja? Tanya Yang Mulia 100 Yin dengan ramah. Terima kasih atas perhatianmu, senior. Aku baik-baik saja, jawab Yang Chen hangat. Yang Mulia 100 Yin menatap Yang Chen dengan heran, bocah, kau bukan hanya telah mencapai kesempurnaan agung alam dewa sejati, tetapi niat daomu juga telah tumbuh jauh lebih kuat. Aku mengerti jika kau telah menjadi lebih kuat sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi bagaimana kau membuat terobosan dalam kekuatanmu di gerbang api penyucian? Yang Chen baru saja hendak mengarang alasan ketika tiba-tiba terdengar suara mengejutkan. Bahkan Yang Mulia 100 Yin pun terkejut. Ia dan Yang Chen menoleh dan melihat sebilah pedang tajam merobek langit di atas mereka, menderu dan bergulung-gulung dengan kilat dan guntur, menuju langsung ke arah Dewa Iblis Penguasa Surgawi. Starchild Heavenly Venerate mengendalikan pedangnya, dan Howling Supreme Heavenly Lord melancarkan serangan. Keduanya bekerja sama dengan tertib, membuat Dewa Iblis Penguasa Surgawi merasakan hawa dingin di punggungnya. Ah, aku akan mengingat dendam kalian berdua. Nanti, aku akan membuatmu menderita. Dewa Iblis Penguasa Surgawi menatap bilah tajam yang bagaikan hukuman ilahi itu, dan dengan raungan yang dahsyat, Iblis Hitam Fang yang besar dan ganas tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Saat Iblis Hitam menampakkan diri, ia menggigit tubuh Dewa Iblis Surgawi dengan ganas. Dewa Iblis Penguasa Surgawi berjuang keras, dan tak lama kemudian ia dilahap oleh Iblis Hitam, yang kemudian berubah wujud menjadi sosok identik Dewa Iblis Penguasa Surgawi. Transfer tubuh. Starchild Heavenly Venerate menggertakkan giginya. Teknik pengikatan bintangnya sekarang sama sekali tidak berguna. Dengan kesempatan untuk melarikan diri, Dewa Iblis Penguasa Surgawi mulai berlari, kecepatannya luar biasa cepat. Anak bintang surgawi dan Dewa Surgawi tertinggi yang melolong tak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Mereka ingin mengejar, tetapi Dewa Iblis Surgawi bergerak dengan teknik terlarang, lenyap dalam sekejap mata. Hal itu membuat Starchild Heavenly Venerate dan Howling Supreme Heavenly Lord mendesah frustrasi dan menghantam tanah dengan keras. Si tua abadi itu kabur lagi. Sungguh menyebalkan. Hal yang sama terjadi terakhir kali. Kita hanya berhasil melemahkan sebagian kekuatannya, tapi kita tidak bisa benar-benar membunuhnya. Jika orang ini mati, hanya iblis api penyucian tua yang tersisa di gerbang api penyucian, dan bahkan jika dia mencapai ketinggian tanpa batas, dia tidak akan mampu menanggungnya sendirian. Starchild Heavenly Venerate mendesah penuh penyesalan. Howling Supreme Heavenly Lord merasakan hal yang sama, namun pikiran mereka belum tenang lama sebelum mereka tiba-tiba saling memandang. Apa yang terjadi? Sepertinya Dewa Iblis Penguasa Surgawi telah berhenti. Dia tampak sangat kesakitan. Apa yang terjadi? Kedua pembangkit tenaga listrik tingkat mulia itu sama-sama bingung. Jiwa mereka telah tersebar jauh, dan mereka awalnya berpikir bahwa Dewa Iblis Penguasa Surgawi tidak dapat mengejar, jadi mereka tidak berencana untuk terus mengejar. Namun baru saja pikiran mereka tenang, tubuh Dewa Iblis Penguasa Surgawi tiba-tiba menegang, lalu dia berhenti dan jatuh ke tanah, meronta kesakitan, melolong, tidak tahu apa yang telah terjadi. Melihat ini, Starchild Heavenly Venerate dan Howling Supreme Heavenly Lord keduanya tertawa. Ini keberuntungan yang tak terduga, tak perlu mencari tahu alasannya. Pertama, tangkap Dewa Iblis Penguasa Surgawi, yang merupakan ikan besar. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua pun segera menghilang dan langsung menuju ke arah Dewa Iblis Penguasa Surgawi. Dewa Iblis Penguasa Surgawi kini begitu putus asa hingga hampir menangis. Berpikir akan melarikan diri, di tengah jalan, ia tiba-tiba merasakan pembuluh darahnya melebar, dan rasanya seperti akan meledak keluar dari tubuhnya. Ia sama sekali tak bisa mengendalikan diri. Segera setelah itu, teknik kekuatan sucinya tidak bisa lagi digunakan, dan tubuh peralihannya juga tidak dapat digunakan lagi saat ia jatuh tak berdaya dari langit. Dalam sekejap saja, hal itu sudah berakibat fatal. Karena kedua makhluk surgawi telah tiba. Sepertinya dia tidak berpura-pura. Iblis tua ini memang telah menemukan sesuatu. Coba kulihat apa yang terjadi. Howling Supreme Heavenly Lord meraih Dewa Iblis Heavenly Sovereign dengan satu tangan dan menjatuhkannya. Dewa Iblis Penguasa Surgawi sudah menyerah untuk berjuang, dengan wajah penuh keputusasaan, mengetahui bahwa keadaan akan menjadi lebih buruk. Dewa Surgawi tertinggi yang melolong mencengkeram Dewa Iblis Penguasa Surgawi dan menamparnya dengan telapak tangan, menyebabkan Dewa Iblis Penguasa Surgawi pingsan.
Tidak peduli seberapa bergengsinya dia dulu, begitu tersingkir, dia tidak terlihat berbeda dari orang biasa. Selanjutnya, Howling Supreme Heavenly Lord mulai menyelidiki tubuh Devil God Heavenly Sovereign dengan jiwanya, memperlihatkan ekspresi aneh di wajahnya setelah memeriksa. Apa yang terjadi? Tanya Starchild Heavenly Venerate dengan heran. Sepertinya sebelum kita tiba, iblis tua ini meminum ramuan yang sangat beracun. Dan dia tidak menyadarinya. Siapa yang melakukannya? Howling Supreme Heavenly Lord bingung. Mustahil, kita sudah berurusan dengan iblis tua ini selama bertahun-tahun, dan dia selalu sangat berhati-hati, berkali-kali lolos dari kita. Sulit dipercaya dia mau minum ramuan yang sangat beracun. Bahkan jika seseorang berani melakukannya, bukankah mereka akan ketahuan oleh mata Dharma iblis tua ini? Kata Starchild Heavenly Venerate. Dewa surgawi tertinggi yang melolong menjadi semakin gembira, ini menarik. Sepertinya ada beberapa orang kecil yang kuat di perkemahan kita yang berhasil membuat iblis tua ini lengah. Siapa itu? Starchild Heavenly Venerate juga menebak tetapi tidak yakin. Hahaha, mudah saja. Kita akan tahu nanti saat kita kembali. Howling Supreme Heavenly Lord sangat percaya diri, dan dengan Dewa Iblis Heavenly Sovereign di tangannya, ia bergegas kembali, pokoknya, ini pencapaian yang luar biasa. Menangkap iblis tua ini hidup-hidup memang mustahil sejak awal, bahkan jika seorang ahli tanpa batas datang, mereka tidak akan bisa melakukannya. Tapi sekarang semuanya benar-benar terjadi. Hahaha, kita akan mendapatkan banyak informasi inti dari gerbang api penyucian. Dengan kembalinya dua pembangkit tenaga listrik tingkat mulia, Purgatory Gate sepenuhnya jatuh ke tahap pembersihan. Jika pada awalnya, sisa-sisa gerbang api penyucian dapat menahan pengepungan tiga fraksi besar untuk sementara waktu, tetapi sekarang, dengan kedatangan dua makhluk kuat dari ras surgawi, seluruh konsep telah berubah. Tingkatnya sama sekali tidak sama, di bawah tahap Mahayana, semuanya semut. Baik itu tahap nirvana maupun tahap pencerahan, hasil akhirnya akan sama. Menekan, jatuh, melarikan diri, mati. Yang Chen menyaksikan dengan kaget sekaligus takjub. Sepertinya hanya naga jahat tertinggi dan beberapa ahli tahap nirvana lainnya yang lolos, dan seluruh gerbang api penyucian telah dihancurkan oleh tiga faksi besar. Ini adalah pertempuran hebat, dan senyuman muncul di wajah orang-orang dari tiga faksi besar. Cari dengan saksama. Selama bertahun-tahun, gerbang api penyucian telah menangkap orang-orang dari berbagai kekuatan besar, menjara sumber daya dan harta karun mereka. Bebaskan semua orang dari 12 kekuatan besar yang terperangkap di sini. Mengenai sumber dayanya, kumpulkan semuanya, dan kami akan membagikannya nanti, perintah Dewa Surgawi tertinggi yang melolong. Starchild Heavenly Venerate juga buru-buru memberi instruksi kepada bawahannya agar tidak membiarkan mereka menderita kerugian dalam mencari sumber daya. Jangan tertipu oleh kata-kata Agung Dewa Langit Tertinggi yang melolong tentang pengumpulan sumber daya untuk dibagikan nanti. Apakah bawahannya bodoh? Setelah mereka mengumpulkan sumber daya, lebih dari setengahnya secara mengejutkan akan berakhir di kantong mereka sendiri. Pada saat ini, mereka tidak bisa samar-samar. Meskipun dua tokoh terkemuka tingkat mulia itu menghadapi Dewa Iblis penguasa surgawi dengan sikap tegas, jika menyangkut kepentingan mereka sendiri, mereka menyimpan motif tersembunyi dan tidak mau mengalah satu sama lain. Yang memimpin orang-orang Sekte Taiyi adalah seorang ahli tahap nirvana yang, meskipun tidak secara terbuka bersaing dengan dua pusat kekuatan tingkat mulia, secara diam-diam menginstruksikan bawahannya untuk ikut campur jika menyangkut kepentingan mereka. Dengan cara ini, kekuatan ketiga pihak memiliki ide masing-masing. Entah melepaskan orang atau mengumpulkan sumber daya, mereka semua sibuk. Adapun sebagian besar sisa-sisa gerbang api penyucian, mereka dibunuh satu per satu. Namun, para elit yang telah mencapai tahap nirvana, tahap pencerahan, penguasa Dao, dan Raja Dao ditangkap hidup-hidup. Lagi pula, tokoh-tokoh tingkat tinggi seperti itu mungkin memegang kendali atas informasi penting. Saat pemimpin sekte kita tahu tentang ini, kalian semua akan berada dalam masalah. Dewa Iblis Surgawi akan kembali dan membunuh kalian semua, teriak seorang tetua alam pemahaman dari gerbang api penyucian yang telah kehilangan harapan. Dewa Langit Tertinggi yang melolong tertawa dan melambaikan tangannya. Tubuh Dewa Iblis penguasa langit pun jatuh ke tanah seperti anjing yang sekarat. Melihat Dewa Iblis penguasa surgawi dalam keadaan menyedihkan seperti itu, harapan yang tersisa dari anggota sekte api penyucian hancur total. Bahkan Dewa Iblis penguasa surgawi telah ditangkap. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati para anggota gerbang api penyucian menjadi sedingin es. Yang Chen, di sisi lain, sangat terkejut. Awalnya ia mengira Dewa Iblis Surgawi telah melarikan diri. Saat pikirannya mereda, Dewa Surgawi tertinggi yang melolong berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, siapa di antara kalian, murid-murid dari berbagai sekte yang terjebak di sini sekarang, melangkah maju. Mendengar perkataan Dewa Langit Tertinggi yang melolong itu, sekelompok orang masih dalam keadaan terkejut, tidak yakin dengan apa yang hendak diperbuatnya. Namun, karena keagungan ahli Mahayana, tak seorang pun berani menentang perintahnya. Mereka semua melangkah maju, dan mereka semua adalah para alkemis yang masih hidup. Semua alkemis, kata Yang Mulia Surgawi Singtong.
Ya, masalahnya ada pada para alkemis ini. Xiaoming Heavenly Venerable tertawa. Masalah? Masalah apa? Sekelompok alkemis seperti burung yang ketakutan, mengira mereka lolos dari mulut harimau dan malah masuk ke sarang serigala. Namun, sikap Xiaoming Tianzun tenang dan tidak menunjukkan niat untuk membuat masalah. Ia berkata dengan tenang, begini. Aku dan Singtong baru saja bekerja sama, dan kami hampir membiarkan iblis tua ini melarikan diri. Namun, di tengah pelariannya, ia tiba-tiba menunjukkan gejala keracunan. Aku dan Singtong memanfaatkan kesempatan itu dan menekannya. Saudara Xiaoming mengamati darahnya membengkak dan tampaknya sulit untuk didetoksifikasi. Singtong Heavenly Venerable berkata, apakah kamu tahu ramuan apa yang baru saja diminum oleh iblis tua ini? Setelah mendengar ini, semua alkemis menatap Yang Chen. Yang Chen juga menyadari bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan dirinya. Tampaknya firasat yang diberikannya telah membuahkan hasil. Awalnya dia mengira cara itu tidak akan efektif, tetapi kedua makhluk surgawi itu bergerak, memaksa Dewa Iblis Surgawi yang mulia menggunakan teknik terlarang, menyebabkan kultivasi tahap Mahayananya jatuh lagi. Maka, firasat yang ia berikan akhirnya berhasil. Banyak alkemis berterima kasih kepada Yang Chen, terutama karena ia telah menyelamatkan nyawa mereka. Pada saat ini, tentu saja, beberapa orang maju dengan hormat dan berkata, leluhur anak bintang, Junior Zhang Yuncai, seorang alkemis dari Pulau Bintang Luo, tahu prosesnya. Oh, Zhang Yuncai, aku pernah mendengar namamu. Kemampuan alkimiamu hebat, dan kau telah membawa banyak bantuan bagi sekte kami. Kali ini kau dianiaya di gerbang api penyucian, dan setelah kembali, aku pasti akan memberikan kompensasi kepadamu. Mengenai prosesnya, apa yang terjadi? Ceritakan pada kami. Singtong Heavenly Venerable juga ingin tahu. Zhang Yuncai tidak berani bertele-tele dan buru-buru masuk ke topik utama, lalu berkata sambil tersenyum, begini. Dewa Iblis Surgawi yang mulia ingin memurnikan Dewa Darah Penciptaan dan untuk kembali ke puncak tahap Mahayana. Inilah tujuannya membawa kami para alkemis ke sini. Namun, Dewa Darah Penciptaan dan sangat sulit untuk dimurnikan. Banyak dari kami para alkemis mencoba dan gagal menghasilkan ramuan tersebut. Pada akhirnya, pemuda dari Sekte Awan Langit inilah yang memurnikan Dewa Darah Penciptaan dan... Ya, jika bukan karena dia yang menyempurnakan Dewa Darah Penciptaan dan, kita mungkin berada dalam bahaya besar sekarang, dan sulit membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kali ini, kita harus berterima kasih kepada pemuda ini. Kebaikan besar ini tidak akan pernah kami lupakan. Yang Chen menggenggam tangannya dan tidak berani mengklaim pujian. Dewa Darah Penciptaan dan, begitu. Pantas saja dia bisa kembali ke tahap Mahayana. Sudah menjadi rahasia umum bahwa semakin tinggi tingkat kultivasi para kultivator jahat ini, dan semakin mereka mengandalkan metode licik untuk meningkatkan kultivasi mereka, semakin lemah mereka di tingkat yang sama. Sulit bagi mereka untuk pulih setelah kehilangan kultivasi mereka. Dengan Dewa Darah Penciptaan dan ini, masuk akal. Namun, apa hubungannya Dewa Darah Penciptaan dan ini dengan situasi iblis tua ini? Tanya Xiaoming Heavenly Venerable dengan heran. Mungkinkah efek dari Dewa Darah Penciptaan dan terlalu kuat sehingga tubuh iblis tua itu tidak mampu menahannya, sehingga menimbulkan serangan balik? Zhang Yuncai bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang mulia surgawi Singtong melambaikan tangannya, omong kosong, kalau seorang ahli Mahayana dilawan oleh ramuan, itu cuma lelucon. Untuk mengetahui letak masalahnya, kita harus bertanya langsung kepada orang yang bersangkutan. Haha, anak muda, sepertinya dan Dewa Darah Penciptaan yang kau sempurnakan tidak sesederhana itu. Jelaskan dengan baik. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Nama saya Yang Chen, kata Yang Chen dengan hormat. Yang Chen, jadi, itu kamu. Aku sering mendengar Jiuk Xiao menyebutmu, kata Xiaoming Heavenly Venerable, dia merasa sangat menyesal ketika kamu ditangkap kali ini. Dia takut kamu akan mendapat masalah. Mendengar namanya sendiri dipanggil langsung oleh seseorang, Yang Chen merasa ingin menangis tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Dia telah menggunakan nama samaran Yang Yi di depan orang lain. Namun, ketika tiba di gerbang api penyucian, ia tidak menganggapnya serius. Ia pikir keluarnya pun tidak akan mudah, jadi ia menggunakan nama aslinya. Ia tidak menyangka namanya akan diketahui banyak orang saat ia dan Sang Santa Bulan Sitar berdiskusi dengan yang lain. Kini, saat mereka berbicara, aliasnya Yang Yi telah langsung dibuang, dan bahkan penguasa langit bersiul memanggilnya dengan nama aslinya, Yang Chen. Yang Chen, siapa Yang Chen? Kupikir namanya Yang Yi. Banyak anggota Sekte Awan Langit yang bingung. Mendengar bisikan-bisikan di bawah, penguasa langit bersiul teringat akan nama samaran Yang Chen yang diberikan oleh kepala Istana Sembilan Surga. Ia menepuk kepalanya dan tertawa, aku lupa nama samaranmu. Tapi itu tak masalah karena aku telah mengungkap identitas aslimu. Jika ada yang mengganggumu karenanya, sebagai seorang yang mulia surgawi, aku pasti akan membantumu dan tak akan membiarkanmu menderita. Terima kasih banyak, senior yang mulia surgawi. Yang Chen menghela napas lega. Melihat identitasnya yang tak bisa disembunyikan, ia pun tak ingin menyembunyikannya lagi.
Lagi pula, kekuatannya semakin hari semakin meningkat, dan setelah bertemu Hua Wanru, menyembunyikan identitasnya pun semakin mustahil. Kalau dia tidak bisa menyembunyikannya, ya sudahlah. Masalahnya tidak serumit itu. Terlebih lagi, dengan penguasa langit bersiul yang kini secara terbuka menawarkan perlindungan, ia tak perlu khawatir. Tak ada yang bisa membuatnya merasa lebih tenang selain perlindungan seorang manusia kuat yang mulia surgawi. Kini, banyak orang yang tadinya tidak mengerti situasi menjadi makin bingung saat Whistling Skylord dan Yang Chen membahas masalah identitas. Hanya sedikit orang yang tampaknya mengetahui identitas asli Yang Chen, tetapi itu tidak terlalu mengejutkan. Namun, putra mahkota surgawi tak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia terbatuk 2 kali dan berkata, kalian tak perlu ngobrol terus-menerus. Yang Chen, teman mudaku, aku benar-benar penasaran. Apa kau bilang iblis tua mati karena efek dewa darah penciptaan dan terlalu kuat? Aku tak percaya. Wah, apa yang kau lakukan di dalam? Yang Chen tak bisa menyembunyikannya lagi, dan ia menceritakan semuanya tanpa ada yang terlewat. Ceritanya dimulai dari awal pembuatan dan dewa darah penciptaan. Aku merasa kalaupun berhasil, aku mungkin takkan selamat. Aku tak ingin iblis tua ikut diuntungkan, jadi aku menggunakan beberapa trik selama proses pembentukan darah. Dan dewa darah penciptaan. Oh, kedua yang mulia surgawi itu tiba-tiba tertawa. Mereka mengatakan bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Yang Chen, dan sekarang mereka menunggu dia melanjutkan ceritanya. Dewa darah penciptaan dan memiliki 2 kata kunci, penciptaan dan dewa darah. Aku merenungkan kata-kata ini dan mengacaukan urutan kondensasi darah dalam eliksir. Hasilnya, dewa darah penciptaan dan terbentuk, tetapi jika iblis tua memurnikan eliksir ini, darah esensi yang meluap akan memasuki tubuhnya dan pasti akan memengaruhi darah esensinya sendiri dalam waktu singkat. Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, pada saat itu, seluruh darahnya akan berada dalam kondisi yang luar biasa keras, sehingga sulit baginya untuk menekannya. Jika iblis tua telah mencapai tahap Mahayana, aliran darah esensi yang keras pasti akan ditekan olehnya, tetapi jika ia hanya berada di tahap nirvana yang lemah, mustahil baginya untuk menekan gejolak darah. Pada saat itu, ia pasti akan sangat menderita karena kondisi ini. Mendengar ini, kedua dewa langit itu tertawa makin gembira. Yang lain bahkan lebih terkejut dengan pengungkapan itu, terutama Sang Suci Sitar Bulan dan para alkemis di dekatnya. Sementara yang lain hanya tahu bahwa Yang Chen telah menciptakan dewa darah penciptaan dan, tidak ada yang tahu bahwa ia telah melakukan begitu banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Yang Chen benar-benar individu yang berbakat. Bahkan Whistling Skylord dan Starchild Heavenly Venerate pun tak kuasa menahan diri untuk memuji dan mengagumi bakatnya. Sedangkan bagi Starchild Heavenly Venerate, kekagumannya sebagian besar adalah rasa cemburu, sedangkan Whistling Skylord lebih gembira, diam-diam memuji penilaiannya sendiri karena telah merekrut orang berbakat seperti itu ke dalam jajarannya. Yang Chen, kau hebat sekali. Aku akan memberimu hadiah besar untuk ini. Tapi, sebelum itu, ada hal lain yang harus diselesaikan. Whistling Skylord dan Starchild Heavenly Venerate saling berpandangan. Yang Chen tidak tahu apa yang ditemukan kedua dewa surgawi itu. Ia hanya melihat Sang Maha Penghormatan Surgawi menunjuk dengan jarinya, lalu, di ruang hampa yang jauh, sesuatu terkoyak. Seketika, sesosok alien raksasa bersayap besar ditangkap oleh tangan besar Sang Maha Penghormatan Surgawi dan dibawa tepat di hadapannya. Makhluk luar angkasa raksasa ini mencoba untuk melawan, tetapi di hadapan pendekar Mahayana itu, usaha sekuat tenaganya pun tidak dapat mengubah keadaan karena ia tertekan total, bagaikan seekor semut. Hah! Dia tidak terlihat seperti orang dari gerbang api penyucian. Dia dari suku mana? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Siulan langit dan anak bintang surgawi sangat penasaran. Awalnya, Yang Chen tidak peduli, tetapi ketika dia memperhatikan dengan saksama, dia menyadari bahwa itu adalah Ye Kun. Yang Chen terkejut. Dia tidak menyadari bahwa Ye Kun telah bersamanya selama ini. Namun, bagaimana mungkin para ahli Mahayana tidak menemukannya? Tadi, ketika mereka merebut gerbang api penyucian, kedua yang mulia surgawi itu tidak terlalu memperhatikan. Sekarang setelah mereka semua dari gerbang api penyucian ditundukkan, Ye Kun tidak lagi terhalang oleh mereka, membuatnya semakin sulit baginya untuk bersembunyi. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Tahap Mahayana memang kuat. Ye Kun, yang hampir mencapai puncak tahap nirvana, masih begitu mudah ditekan. Yang Chen segera melangkah maju dan berkata, kedua senior yang mulia surgawi, orang ini adalah teman saya, anggota klan iblis hitam. Dia datang bersama saya ke wilayah manusia karena ada urusan penting. Oh! Starchild Heavenly Venerate dan Whistling Skylord awalnya ingin membunuh Ye Kun, tetapi setelah mendengar kata-kata Yang Chen, mereka sementara mengesampingkan pikiran ini. Penguasa langit bersiul melambaikan lengan bajunya, melepaskan niat Dao untuk mengikat Ye Kun dengan erat, namun tetap tidak mengendurkan kewaspadaannya. Klan Iblis Hitam, aku punya beberapa kesan. Sepertinya mereka muncul di buku-buku kuno, kata penguasa langit bersiul. Yang Chen, kau bilang dia temanmu, dan dia datang ke wilayah manusia kita untuk urusan bisnis. Kau harus menjelaskannya dengan baik.
Kalau tidak, bekerja sama dengan suku alien adalah masalah sensitif. Yang Chen menyadari pentingnya masalah ini dan tidak berani menganggapnya enteng. Ia segera berkata, "Kedua Yang Mulia Surgawi, mohon dengarkan penjelasan saya. Senior Ye Kun adalah pemimpin klan dari klan Iblis Hitam. Mereka telah berperang melawan klan binatang raksasa selama bertahun-tahun, dan seringkali ditekan oleh mereka. Namun, klan mereka terlalu lemah untuk menghadapi klan binatang raksasa. Oleh karena itu, mereka mencari kerjasama dengan kita manusia. Selama kita manusia bersedia membantu mereka menyingkirkan klan binatang raksasa, klan iblis hitam bersedia berbakti kepada manusia dan menjadi bawahan kita. Saya pernah menerima kebaikan dari klan iblis hitam, jadi saya berinisiatif untuk membawa mereka ke wilayah manusia dan mencari kerjasama." Reaksi Starchild Heavenly Venerate sangat intens, menyipitkan matanya, klan binatang raksasa. Reaksinya cukup normal, karena kebanyakan orang tahu bahwa ada permusuhan yang mendalam antara Pulau Bintang Luo dan klan binatang raksasa. Namun, Yang Chen benar-benar tidak menyadari hal ini. Namun, melihat ekspresi Starchild Heavenly Venerate, ia bisa menebak beberapa petunjuknya. Tampaknya Starchild Heavenly Venerate menyimpan kebencian yang mendalam terhadap klan binatang raksasa. Howling Supreme Heavenly Lord tampak relatif tenang. Ia ragu sejenak, lalu menatap Ye Kun, "Namamu Ye Kun, kan? Mari kita dengar apa yang ingin kau katakan." Ye Kun benar-benar ketakutan sekarang, karena dia belum pernah melihat keberadaan yang begitu kuat di sukunya sendiri sepanjang hidupnya. Dia ditundukkan dengan lambaian tangan mereka, dan bahkan dengan semua kekuatan suci dan niat daunnya, dia tidak berdaya seperti anak kecil di hadapan mereka. Kini setelah ia tersadar dan mendengar kedua Yang Mulia Surgawi bertanya kepadanya, ia terkejut sekaligus senang. Ia berulang kali berkata, "Seperti yang dikatakan adik muda Yang Chen, akulah Ye Kun, pemimpin klan suku Iblis Hitam. Para senior, generasi muda ini datang ke ras manusia untuk mencari bantuan dan kerja sama. Suku Iblis Hitam kami dapat bekerja sama dengan manusia di dalam dan di luar wilayah mereka, dan memusnahkan klan binatang raksasa sepenuhnya. Selama kami dapat memusnahkan klan binatang raksasa, suku Iblis Hitam kami bersedia tunduk kepada manusia dan menjadi pengikut mereka." Para ahli tahap nirvana itu tidak dapat membuat keputusan seperti itu, tetapi para ahli surgawi ini berbeda. Starchild Heavenly Venerate berkata, "Klan binatang raksasa, klan setan hitam, dengan kekuatan kalian, kalian seharusnya tidak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan melawan klan binatang raksasa. Dengan mengandalkan kekuatan suku iblis hitamku untuk menghadapi klan binatang raksasa, kami bisa bertahan. Namun, klan binatang raksasa telah bersatu dengan banyak suku di sekitarnya dan sering menekan suku iblis hitamku. Suku kami telah menderita kerugian berkali-kali karenanya. Karena itu, ketika kami melawan klan binatang raksasa, kami tidak berani terlalu agresif, karena takut klan binatang raksasa akan bersatu dengan suku-suku lain untuk melancarkan serangan terhadap kami." Suku Iblis Hitam mendesah. Itulah keahlian suku Iblis Hitam. Tapi jangan khawatir, kelompok kecil suku binatang raksasa hanya bisa mengandalkan sekutunya untuk sedikit kemampuan. Sekutu mereka lebih fokus pada kita manusia dan tidak punya waktu luang untuk menghadapi suku Iblis Hitammu. Anak bintang surgawi yang mulia melambaikan tangannya dan berkata, "Tapi mendengarkanmu, kita bisa memastikan bahwa kau memang telah berperang melawan klan binatang raksasa selama bertahun-tahun. Kita bisa mempertimbangkan kata-katamu." Dewa Langit Tertinggi yang melolong terbatuk pelan, "Saudara Starchild, aku tahu kau membenci klan binatang raksasa. Aku juga menyesal muridmu, Mu Gufeng, dibunuh oleh klan binatang raksasa. Aku tahu kau menyimpan dendam atas masalah ini, tetapi ini bukan sesuatu yang bisa didasarkan pada perasaan pribadi. Masalah ini sangat penting. Ye Kun, jika kau, sebagai pemimpin suku, sungguh-sungguh ingin bersumpah setia kepada ras manusia, kami tidak akan menolak. Namun, tidak akan mudah bagi kami untuk mempercayai Anda, ini bukan hanya masalah beberapa kata. Kami belum bisa mengambil keputusan saat ini. Untuk saat ini, Anda akan ikut kami ke kota Tongtian. Setibanya di sana, kami akan membahas masalah Anda bersama-sama dan yakin bahwa kami akan memberikan hasil yang wajar. Pilihan Dewa Surgawi tertinggi yang melolong adalah yang paling benar. Kerjasama antara kedua suku ini memang merupakan suatu hal yang signifikan. Ras manusia telah mampu bertahan di area ini selama bertahun-tahun, dan setiap keputusan dibuat oleh petinggi berbagai kekuatan besar setelah pertimbangan yang cermat. Yang Chen telah memikirkan semua ini, tetapi yang tidak disangkanya adalah bahwa negosiasi antara Ye Kun dan manusia tingkat tinggi akan dimulai dengan cara ini. Akan tetapi, apa yang paling dipedulikannya sekarang bukanlah hal-hal itu, melainkan apa yang baru saja dikatakan oleh Starchild Heavenly Venerate. Starchild Heavenly Venerate berbicara tentang muridnya, Mu Gufeng. Yang Chen sangat jelas mengetahui siapa Mu Gufeng, dia adalah pemilik sebelumnya dari tombak Dewa Pembantai. Ketika pertama kali mendengar tombak Dewa Pembantai samar-samar menyebutkan adanya dendam besar antara klan binatang raksasa dan Pulau Bintang Luo, dia tidak peduli dari kekuatan mana Mu Gufeng berasal. Namun sekarang, tampaknya Mu Gufeng berasal dari Pulau Bintang Luo. Mungkinkah dia adalah murid Starchild Heavenly Venerate?
Seorang guru yang benar-benar hebat menghasilkan murid-murid yang luar biasa. Tak heran jika Star Child Heavenly Venerate menjadi begitu marah ketika ia menyebut klan binatang raksasa. Siapapun pasti akan sulit melupakan kehilangan murid sehebat Mu Gufeng. Namun, Star Child Heavenly Venerate tidak akan pernah menyangka. Orang yang membunuh muridnya saat itu bukanlah Raja Klan Binatang Raksasa, yang hanya disalahkan. Dalang sebenarnya di balik layar adalah Li Chongqiao dari Sekte Tai. Pada saat ini, Ye Kun tampaknya menyadari bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah dan berkata dengan hormat, suku kami tulus mencari perlindungan kepada manusia. Langit dan bumi dapat bersaksi. Namun, kami juga tahu bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan dalam sehari. Kami bersedia mengikuti instruksi. Yah, lumayan. Kalau begitu, sesuai adat istiadat kami akan melepaskan ikatanmu dulu. Howling Supreme Heavenly Lord memiliki aura yang tak tertandingi, dan dengan lambaian tangannya, ia langsung melepaskan ikatan Ye Kun. Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Tai juga bergegas datang, dengan panggung nirvana yang dipimpin oleh seorang pria gemuk setengah baya dengan kumis melengkung. Oh, keponakan Hansan, apa yang bisa kulakukan untukmu? Tanya Dewa Surgawi tertinggi yang melolong. Pria bernama Hansan itu berkata dengan hati-hati, dua yang mulia surgawi, aku tidak tahu dari suku mana klan iblis hitam ini berasal. Melepaskannya begitu saja, bukankah itu agak tidak pantas? Tidak ada yang tidak pantas. Meskipun Howling Supreme Heavenly Lord tidak berani menyinggung Sekte Tai, seorang junior Nirvana Stage tidak perlu takut di depannya. Bahkan jika itu adalah Sekte Tai, jika itu hanya tahap Nirvana, mereka tetap harus mendengarkannya. Seiring berjalannya waktu, ketiga faksi membagikan keuntungan yang telah mereka kumpulkan, dan para ahli dari berbagai sekte di setiap wilayah dibebaskan dari api penyucian darah. Situasi yang paling memalukan seharusnya dialami oleh para murid dan pakar asli dari berbagai kekuatan besar yang membelot ke gerbang api penyucian. Yang unggul dibiarkan hidup, sementara yang lemah langsung dibunuh. Perlu disebutkan bahwa ketika Raja Dewa Hujan Pedang ditemukan, dia sudah mengeluarkan darah dari 7 lubangnya, seolah-olah telah menguras darah esensinya, dan penampilannya sungguh tak tertahankan untuk dilihat. Yang Chen mendengar berita ini dan menebak hasilnya. Kemungkinan besar, ini terkait dengan apa yang disebut pengorbanan. Mereka yang telah diberi pil cacing darah mungkin telah digunakan sebagai pengorbanan. Ketika formasi diaktifkan, para Raja Dewa ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan formasi Dewa Iblis penguasa surgawi. Raja Dewa Hujan Pedang terburu-buru meminum pil cacing darah, mengira hal itu untuk menunjukkan kesetiaannya, tetapi tanpa disadari mempercepat kematiannya sendiri. Ini juga bisa dianggap pembalasan. Setelah semuanya selesai, tiga faksi besar akhirnya pergi dan langsung menuju kota Tongtian. Yang Chen memiliki pengetahuan terbatas tentang kota Tongtian. Yang ia tahu hanyalah bahwa kota Tongtian adalah perpaduan antara ikan dan naga, dan di antara mereka, terdapat beberapa master yang cakap. Bahkan yang mulia 100 yin pun ada di antara mereka. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa mungkin ada beberapa tokoh tangguh di kota Tongtian. Pemilihan lokasi ini oleh tiga kekuatan utama bukanlah suatu kebetulan. Yang Chen secara khusus menanyakannya dan akhirnya memperoleh pemahaman lebih baik tentang kota Tongtian. Awalnya, kota Tongtian merupakan kediaman satu-satunya dewa terbang berkemampuan hebat Hua Qingfeng dalam sejarah manusia pada periode paling awal. Penyebutan Hua Qingfeng segera membuat situasi berbeda. Sulit untuk mengatakan dengan tepat berapa banyak pembangkit tenaga alam abadi terbang yang telah ada di seluruh benua sejak zaman kuno, karena sejarah manusia tidak lengkap. Namun, dalam sejarah manusia, Hua Qingfeng adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik di alam abadi terbang. Keberadaannya mewakili banyak hal. Pada periode awal, kota Tongtian berfungsi sebagai garis pertahanan terakhir manusia melawan ras Dewa Roh. Di garis pertahanan itulah Hua Qingfeng membuat terobosan terakhir, menyelamatkan banyak nyawa. Dengan demikian, keberadaan kota Tongtian memiliki arti penting yang besar. Sejak kejatuhan Hua Qingfeng, banyak kekuatan telah mengincar kota Tongtian, karena kota itu adalah kediaman Hua Qingfeng. Tidak ada yang tahu apa yang ia tinggalkan di sana. Namun pada akhirnya kota itu diduduki oleh keturunan Hua Qingfeng. Di bawah pengelolaan keturunan Hua Qingfeng, kota Tongtian berkembang pesat dan menjadi kekuatan yang tidak kalah dari 12 kekuatan besar manapun. Faktanya, ada beberapa kekuatan seperti kota Tongtian di setiap wilayah utama. Misalnya, gerbang api penyucian, yang bukan salah satu dari 12 kekuatan besar, tetapi kekuatan keseluruhannya cukup untuk menghancurkan salah satu dari 12 kekuatan besar. 12 kekuatan besar mewakili kekuatan terkuat dari 12 negara, dan Sekte Awan Langit mewakili kekuatan wilayah sungai besar. Oleh karena itu, kota Tongtian tidak dapat digolongkan di antara 12 kekuatan besar. Ngomong-ngomong, kekuatan tertinggi kota Tongtian hanya satu panggung agung lebih rendah dari Sekte Awan Langit. Namun, dalam hal kekuatan menengah, kota Tongtian tidak jauh lebih buruk daripada Sekte Awan Langit. Selain itu, kota Tongtian memegang posisi penting. Pusat manusia. Pasukan utama 12 negara semuanya melewati kota Tongtian untuk beristirahat dan berbisnis di wilayah manusia di wilayah tengah.
Dan kota Tongtian selalu memberikan perawatan terbaik. Jika hal ini terus berlanjut, status kota Tongtian menjadi tak tergantikan, dan ini pula yang menjadi alasan mengapa Yang Mulia Hundred Yin berkata bahwa kota Tongtian adalah campuran ikan dan naga. Mustahil untuk menebak berapa banyak orang cakap dan berbakat yang tersembunyi di seluruh kota. Hal krusialnya adalah terdapat aspek yang menakutkan di kota Tongtian, yakni pembinaan para jenius. Kota Tongtian diam-diam dikendalikan oleh Istana Tongtian, dan penduduk Istana Tongtian adalah keturunan Hua Qingfeng. Di bawah kendali Istana Tongtian, setiap generasi melahirkan beberapa talenta luar biasa dalam pasukan mereka. Dapat dikatakan bahwa terlalu banyak kekuatan datang ke kota Tongtian, semuanya ingin menyaksikan kejeniusan kota Tongtian. Para jenius Istana Tongtian memang tidak banyak, tetapi masing-masing dari mereka adalah elit, membuat orang tercengang dan tak bisa berkata-kata dengan bakat mereka. Mereka bahkan sebanding dengan para jenius Sekte Tai. Karena harta karun dan alam rahasia yang ditinggalkan Hua Qingfeng, mereka dapat membesarkan para jenius tanpa batas. Dahulu kala, banyak kekuatan ingin mengambil harta peninggalan Hua Qingfeng ini untuk diri mereka sendiri. Namun, orang-orang Istana Tongtian cerdas dan menerapkan pembagian harta secara menyeluruh. Siapapun atau kekuatan apapun dapat menggunakan alam rahasia, relik, dan harta karun yang dapat kami tempati di Istana Tongtian, asalkan mereka membayar harga tertentu sebagai imbalannya. Kita bisa membahas imbalannya nanti. Inilah kehebatan Istana Tongtian, dan kehebatannya yang terbesar adalah bahwa orang luar yang menggunakan fasilitas ini pun masih kalah jika dibandingkan dengan orang-orang di Istana Tongtian. Mendengar ini, Yang Chen hampir menebak kebenarannya. Mungkin alasan mengapa tiga faksi besar memilih datang ke Istana Tongtian untuk berkompetisi adalah untuk memanfaatkan alam dan peninggalan rahasia tersebut. Bersaing dalam peninggalan yang stabil akan relatif lebih adil. Tiga faksi besar tiba bersamaan, dan pasukan mereka besar dan tangguh. Kemanapun mereka pergi, orang-orang akan memberi jalan bagi mereka. Dalam waktu kurang dari 3 hari, kelompok itu telah tiba di kota Tongtian. Meskipun pengaruh Istana Tongtian begitu besar, mereka telah mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk menyambut tiga kekuatan besar. Dua tokoh penting Nirvana Stage telah menunggu lebih awal, dan mereka menyambut para tamu dengan senyum hormat. Junior Du Feiyu, Junior Qin Ming, aku menyampaikan rasa hormatku kepada dua yang mulia surgawi dan berbagai saudara serta sahabat dari tiga fraksi besar. Dewa Langit Tertinggi yang melolong dengan tenang berkata, baiklah, tidak perlu sopan santun. Kami sudah memberi tahu Anda tentang niat kami datang ke sini. Kami ingin meminjam beberapa fasilitas dan relik dari Istana Tongtian Anda, dan mengundang Istana Tongtian dan Sekte Tai untuk bertindak sebagai wasit dalam memutuskan kepemilikan alam rahasia agung antara Sekte Awan Langit kami dan Pulau Bintang Luo. Saya dan saudara Singtong akan menawarkan kompensasi yang besar, apakah itu dapat diterima oleh Anda berdua? Haha, Supreme Howling, tidak perlu seformal itu. Ini hanya masalah kecil. Soal kompensasinya, kita bicarakan nanti. Karena kamu sudah tiba di kota Tongtian, kamu adalah tamu kami di Istana Tongtian, dan kami akan memberikan pengaturan terbaik untukmu. Silakan jelajahi luasnya kota Tongtian. Jawab Du Feiyu sambil tersenyum memuja. Bagaimanapun, mereka adalah tiga negara adidaya, dan kota Tongtian tidak berani mengabaikan mereka. Kelompok itu dipimpin ke kota Tongtian. Saat memasuki kota, Yang Chen terkagum-kagum oleh kemegahan dan keindahan kota itu. Seluruh kota membentang jutaan kilometer, bagaikan seekor naga raksasa yang terbentang luas. Ini bukan sebuah kota, ukurannya hampir seperti pulau kecil. Fondasi kota Tongtian sungguh luar biasa, pikir Yang Chen dalam hati sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Dia mengikuti kelompok utama ke kota. Sepanjang perjalanan, Yang Chen takjub dengan besarnya kota Tongtian. Dengan akumulasi setiap generasi, kota besar itu tak terbantahkan lagi fondasinya yang kokoh. Seluruh kota merupakan representasi dari keyakinan. Sekilas, luasnya kota itu tampak tak berujung. Dengan cara ini, tanpa waktu untuk menjelajah, Yang Chen ditempatkan di Istana Tongtian. Saat memasuki istana, ada pemandangan lain. Seluruh istana tampak kecil, tetapi memiliki berbagai gerbang teleportasi yang tampaknya mengarah ke berbagai wilayah. Di depan setiap gerbang teleportasi, terdapat penjaga. Yang Chen dan orang-orang dari Sekte Awan Langit menetap di satu tempat. Setelah menetap, Yang Chen segera memilih untuk mengasingkan diri dan berkultivasi. Selama perjalanan ke Blood Purgatory, waktunya sangat sempit. Meskipun ia membuat kemajuan pesat, ia tidak punya waktu untuk berhenti dan berpikir. Sekarang setelah dia punya waktu, Yang Chen merasa sebaiknya dia memperlambat dan mengonsolidasikan wilayah dan kultivasinya. Pada hari-hari berikutnya, ia berkonsentrasi pada konsolidasi wilayah kekuasaannya dan kultivasinya. Begitu dia merasa sudah cukup mengonsolidasikan levelnya saat ini, Yang Chen teringat hal lain. Warisan 5 istana. Dia kini telah mencapai kesempurnaan agung alam dewa sejati, jadi sudah waktunya untuk mengunjungi istana keempat. Tanpa penundaan, Yang Chen kembali ke warisan 5 istana. Itu semua terlalu familiar. Istana pertama, istana kedua, istana ketiga.
Tak lama kemudian, Yang Chen tiba di depan istana keempat. Tidak ada penjaga. Yang Chen sangat terkejut. Ia pikir ia hanya berhalusinasi, tetapi setelah mengamatinya lebih teliti lagi, ia menyadari bahwa ia tidak salah. Memang, tidak ada penjaga. Jika benar-benar tidak ada penjaga, ia tentu akan merasa tenang. Namun, ia takut itu mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Saat ia memasuki istana keempat dengan keraguan dan tebakan, tawa panjang dan bertahap memasuki telinga Yang Chen. Hehe, akhirnya kamu sampai juga, Yang Chen. Aku sudah lama menunggumu di sini. Suara itu perlahan memasuki telinganya, membuat Yang Chen tiba-tiba waspada. Ia tak bisa menahan diri untuk menoleh, hanya untuk melihat seorang pria bertanduk ganda di kepalanya. Pria ini meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan santai, tampaknya tubuh jiwa ilahi. Yang Chen tampak sangat bingung, menatap pikiran ilahi yang melayang ke arahnya. Meskipun waspada, ia tetap menjaga sopan santunnya, aku tidak tahu senior yang mana. Akulah pemilik istana keempat ini. Ah, kau pasti sudah mengenalku. Mereka memanggilku Taois Mingjin. Tubuh jiwa ilahi menjawab dengan senyum tipis. Yang Chen terkejut. Bukan karena dia terkejut melihat Taois Mingjin, melainkan, mengapa Taois Mingjin adalah pemilik istana warisan keempat? Tidak. Yang Chen melihat sekeliling dan bertanya-tanya apakah dia telah membuat kesalahan. Senior, ini seharusnya istana keempat, kan? Bukankah seharusnya kau menungguku di istana kelima? Ketika pertama kali menerima warisan 5 istana, ia mengenal nama besar Taois Mingjin. Taois Mingjinlah yang mendirikan warisan 5 istana di klan 4 laut. Adapun Taois Api Ilahi, Taois Lingxi, dan yang lainnya, mereka semua dibujuk oleh Taois Mingjin untuk memimpin 5 istana, menyimpan dendam terhadapnya. Wajar saja jika Taois Mingjin memimpin istana kelima, dan istana keempat seharusnya dipimpin oleh orang lain. Mengenai siapa orang itu, para Taois ini tidak pernah menyebutkannya kepadanya, tetapi sepertinya semua orang tahu. Bagaimanapun, itu jelas bukan Taois Mingjin. Hal ini juga yang membuat Yang Chen bingung. Taois Mingjin seharusnya tidak ada di sini. Pendeta Tao Mingjin jelas menyadari keraguan Yang Chen dan terkekeh, wajar jika teman muda Yang Chen curiga. Memang, secara teori, aku seharusnya tidak muncul di istana ini. Namun, menurut rencana awal guruku dan aku seharusnya berada di istana ini sebagai pemandu istana kelima, yang secara bertahap akan membuatmu memenuhi syarat untuk memasuki istana kelima. Master, kualifikasi, apa maksudmu? Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Awalnya dia mengira akan mengungkap perlahan berbagai rahasia istana warisan 5, tetapi kini tampaknya hal itu tidak sesederhana itu. Tao Mingjin berkata, untuk menjelaskan ini, kita harus kembali ke masa lalu. Sebenarnya, Tao Lingxi, Tao Api Ilahi, dan saya, semuanya dibawa masuk setelahnya untuk memimpin 5 istana warisan, dan mereka hanya tahu sedikit tentangnya. Rahasia sebenarnya dari 5 istana warisan hanya diketahui oleh saya dan guru saya yang sudah meninggal. Ini, Yang Chen merasa pemahamannya telah runtuh sepenuhnya. Ketiganya tertarik ke sini karena berbagai imbalan dan perjudian. Meskipun prosesnya mungkin agak memalukan, itu tidak bertentangan dengan hati mereka. Pendeta Tao Mingjin mendesah, namun, bagaimanapun juga, mereka tidak tahu banyak tentang warisan 5 istana. Mereka hanya berpikir bahwa orang yang memimpin istana keempat adalah orang lain, tetapi mereka tidak tahu bahwa orang itu telah dibebaskan secara diam-diam oleh saya bertahun-tahun yang lalu. Saya menipu mereka dan merasa sedikit bersalah, tetapi ini semua demi mengikuti kehendak guru saya saat itu. Yang Chen tak dapat menahan tawa dalam hati, lalu berkata, siapa sebenarnya guru senior itu, dan bisakah kau memberitahuku rahasia warisan 5 istana? Kamu belum memenuhi syarat untuk mengetahui hal itu, jawab Tao Mingjin dengan tenang. Yang Chen bingung, kalau begitu, senior harus mengungkapkan beberapa informasi, kalau tidak, saya rasa senior tidak akan muncul di sini tanpa alasan. Taois Mingjin tersenyum dan berkata, kau benar, ada beberapa hal yang bisa kuungkapkan kepadamu. Misalnya, guruku adalah seorang ahli hebat di masa hidupnya. Bagaimana ia menjelaskannya? Dibandingkan dengan ahli terkuat yang pernah kau lihat selama periode ini, dia hanya lebih kuat, bukan lebih lemah. Yang Chen tertegun, pupil matanya mengecil, lebih kuat dari tahap jalan agung. Tahap jalan agung memang sangat kuat, tapi Yang Chen, seberapa banyak yang kau ketahui tentang dunia ini? Aku khawatir kau tidak tahu apa-apa. Misalnya, bisakah kau tahu ras apa aku? Tanya Taois Mingjin sambil tersenyum. Yang Chen ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, junior tidak bisa mengatakannya. Dunia ini jauh lebih luas daripada yang kau bayangkan, dan ada banyak hal yang akan kau pahami ketika kau menjadi lebih kuat dari sekarang. Tuanku meninggal dengan rasa dendam, menginginkan seseorang untuk mewarisi apa yang akan ia lakukan. Ketika ia sekarat, ia memperkirakan bahwa wilayah samudera akan memiliki seseorang yang akan mewarisi tujuan besarnya, dan pada akhirnya, kau datang. Taois Mingjin menjelaskan. Jalur perhitungan, kata Yang Chen. Kau tahu tentang jalan perhitungan? Tanya Tao Mingjin. Yang Chen mengangguk, teman junior terampil dalam jalur perhitungan.
Kalau begitu, temanmu ini sungguh luar biasa, seru Taois Mingjin. Kenapa kamu berkata begitu? Tanya Yang Chen bingung. Taois Mingjin menjelaskan, jalan perhitungan bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari semua orang. Memiliki bakat saja sudah sangat bagus, tapi percayalah atau tidak, Yang Chen, bahkan jika aku menunjukkan teknik perhitungan ini kepadamu, kamu tetap tidak akan bisa mempelajarinya. Yang Chen sedikit terkejut, apakah itu misterius? Bagaimana menurutmu? Orang yang bisa memahami jalur kalkulasi sangat langka. Dan mereka yang bisa mengendalikan jalur kalkulasi semuanya memiliki gelar tertentu, jelas Taois Mingjin. Judul apa? Tanya Yang Chen. Yang terpilih, kata Taois Mingjin dengan sungguh-sungguh. Orang-orang seperti itu sangat langka, bahkan tak satu pun dari miliaran. Begitu mereka muncul, semua sekte besar akan menghargai mereka. Jantung Yang Chen berdebar kencang. Awalnya ia mendengar bahwa jalur perhitungan itu langka, tetapi ia tak pernah menyangka jalur itu begitu berharga dan langka. Yang terpilih. Tunggu sebentar, bahkan bukan satu pun dari miliaran, tetapi Hua Wanru dan Zhang Suelian kebetulan mengetahui jalur perhitungan. Fakta bahwa keduanya memilikinya secara bersamaan tidak mungkin hanya kebetulan, bukan? Yang Chen merasa ada yang janggal, tetapi ia tidak tahu apa hubungan kedua wanita itu. Ia tidak bisa memikirkannya. Orang-orang terpilih ini pasti akan meraih kesuksesan tak terbatas di masa depan. Bukan berarti mereka pasti akan menjadi penguasa suatu wilayah, tetapi satu hal yang pasti, surga akan membantu orang-orang seperti itu. Kalau tidak, akan sulit untuk mengungkap rahasia surga. Taois Mingjin meratap, kau punya teman seperti itu, kau harus membangun hubungan yang baik. Yang Chen juga tahu bahwa jalan perhitungan itu mendalam dan dalam. Ia pun merenung dalam-dalam. Dia mengenal dua orang yang mengetahui jalur perhitungan. Yang satu adalah seorang wanita yang ingin dinikahinya, dan yang satu lagi adalah orang yang harus dibunuhnya. Ayo kembali ke intinya. Taois Jingming berkata, Yang Chen, guruku, adalah orang terpilih. Dia memiliki jalan perhitungan dan dapat memahami rahasia surgawi, mencapai banyak hal yang tidak dapat dicapai orang biasa. Saat itu, dia menghitung bahwa setelah kematiannya, di 4 klan laut, akan muncul seseorang yang melanjutkan semua yang belum dia selesaikan semasa hidupnya. Adapun apa yang sebenarnya dilakukan tuanku saat itu, kamu belum memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Yang Chen bertanya dengan bingung, dengan segala hormat, junior hanya berhutang budi pada kemurahan hati 3 senior yang datang sebelumnya. Jika masalah ini berkaitan dengan mereka, junior akan mengerahkan seluruh upaya dan tidak akan menunda sedetik pun. Namun, tadi, senior jelas-jelas tidak menganggap ketiga senior itu sebagai bagian dari kita, dan sekarang kau ingin junior melakukan ini dan itu. Terlepas dari prestasi luar biasa apa yang telah dilakukan senior di masa lalu. Tapi, terserah aku untuk memutuskan hidupku sendiri, apakah akan mengikuti jalan yang telah ditetapkan orang lain untukku atau tidak, apakah akan berhasil atau tidak, itu urusanku. Jika Penatua Mingjin berpikir junior itu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini sekarang, maka tidak perlu dikatakan lagi, junior itu juga tidak berniat untuk mengetahuinya. Ini, jawabannya. Seperti yang dikatakannya, dia adalah orang asing bagi Taois Jingming, dan dia tidak tahu apapun tentang masalah antara dia dan gurunya. Tapi dia tidak tertarik, dia dan Jingming Daois tidak saling berutang apapun, jadi mengapa dia harus mengambil alih bisnismu? Sekarang dia bukan orang yang mudah dimanipulasi, tidak perlu menuruti orang lain hanya karena mereka mengatakan sesuatu. Mendengar jawaban Yang Chen, Taois Jingming sedikit tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Bocah, baiklah, masalah ini salahku. Aku hanya memikirkan urusan tuanku dan tidak mempertimbangkan pendapatmu. Ini memang salahku, kata Taois Jingming. Yang Chen adalah tipe orang yang bisa menerima hal-hal yang lembut, tetapi tidak keras. Melihat Taois Jingming seperti ini, ia harus berkata, senior benar-benar ingin junior berhasil dalam urusan senior dulu, tetapi jika senior ingin junior melakukannya tanpa imbalan apapun, junior pasti akan menolaknya. Bocah. Jingming Daois menggelengkan kepalanya tak berdaya, tahukah kau berapa banyak orang yang ingin melakukan ini tapi tidak bisa? Tapi, tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang. Yang Chen, ketika kekuatanmu sudah cukup, aku akan menjelaskan masalah ini kepadamu, dan kemudian kamu akan tahu segalanya. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini tanpa imbalan apapun, dan aku tidak punya kemampuan untuk memaksamu melakukannya. Di masa depan, terserah padamu untuk memilih apakah akan melakukannya atau tidak. Melihat Taois Jingming bersikap begitu masuk akal, Yang Chen merasa sedikit malu. Bolehkah saya bertanya, pada tingkat kekuatan berapa seseorang bisa memiliki kualifikasi untuk mengetahui segalanya? Tanya Yang Chen. Entah mencapai tahap penguasa Tao, atau tahap nirvana akhir. Jawab Tao Jingming. Aku tahu tentang tahap nirvana, tapi penguasa Tao. Yang Chen bingung. Apa tahap itu, dan bagaimana bisa dibandingkan dengan tahap nirvana akhir? Taois Jingming tersenyum dan berkata, sepertinya Anda kurang paham tentang aspek ini. Ketika Anda mencapai tahap pencerahan, niat Dao terbagi menjadi 4 tahap. Pertama, tahap bentuk embrionik, yang merupakan tahap pencerahan biasa.
Kemudian, ada tahap pertumbuhan, yang berkaitan dengan Raja Dewa dan Raja Dao. Berikutnya adalah periode kematangan, yang berkaitan dengan Raja Dewa dan Raja Dao. Pada tahap Raja Dewa, batas pertumbuhan Dao adalah pada periode kematangan, tetapi tahap pencerahan berbeda. Setelah mencapai tahap pencerahan, pertumbuhan niat Dao dapat ditingkatkan lebih lanjut, mencapai tahap tertinggi. Ketika Tao Anda di tahap pencerahan mencapai tahap tertinggi, Anda layak disebut penguasa Tao. Yang Chen bertanya-tanya, apakah itu sulit? Lebih dari sulit. Taois Jingming berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tahap akhir Tao adalah tahap yang sangat sulit. Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh, Anda mungkin memiliki kemampuan untuk memasuki tahap nirvana, tetapi Anda belum tentu memiliki kemampuan untuk mencapai tahap penguasa Tao. Apakah sesulit itu? Yang Chen sedikit terkejut. Seperti yang kita semua tahu, semakin banyak niat Dao yang kita pahami, semakin sulit untuk memasuki tahap nirvana. Kita juga tahu alasannya, kata Taois Jingming. Karena setelah mencapai tahap nirvana, semua niat Dao akan terkonsolidasi dan tidak akan ada peningkatan lebih lanjut. Pada titik ini, Dao kita telah mencapai batasnya dan tidak akan berkembang lebih jauh. Yang Chen berkata sambil berpikir, itu benar. Begitu Anda mencapai tahap nirvana, pemahaman tentang niat Dao akan terhenti total. Taois Jingming menjelaskan, itulah sebabnya banyak jenius berbakat sebenarnya memiliki kemampuan untuk memasuki tahap nirvana, tetapi mereka tetap terjebak di ambang batas, ingin memahami lebih banyak dan lebih baik niat Dao. Jika mereka memasuki tahap nirvana dengan kondisi tersebut, jalan mereka di tahap nirvana akan jauh lebih mudah. Memasuki tahap nirvana sebagai Raja Dao dianggap sebagai pencapaian yang cukup baik. Sedangkan bagi para ahli Raja Dao, jika mereka memiliki kemampuan untuk memasuki tahap nirvana, maka orang tahap nirvana tersebut pasti akan menjadi kekuatan yang dahsyat, bahkan mungkin dapat mencapai tahap Mahayana. Sedangkan untuk penguasa Tao, mereka bahkan lebih mengerikan. Mengerikan sekali, tanya Yang Chen. Taois Jingming meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dari 100 Raja Dao, tak satu pun penguasa Daois dapat lahir. Mencapai tahap tertinggi sama sulitnya dengan naik ke surga. Apa kau pikir tak seorang pun ingin menjadi ahli Dao Venerate? Ada terlalu banyak, tetapi mereka tak mampu melakukannya, dan bahkan akhirnya melewatkan tahap terbaik untuk memasuki tahap nirvana, sehingga tetap berada di tahap pencerahan seumur hidup, kehilangan kesempatan untuk sukses. Kasus seperti itu sudah terlalu banyak, dan itu bukan lagi kejadian langka. Sekarang, kebanyakan jenius pada dasarnya menyerah untuk memahami niat Dao pada tahap tertinggi dan langsung berjuang menuju tahap nirvana. Taois Jingming memegang tangannya di belakang punggungnya, jika suatu hari nanti kau bisa memahami tahap akhir niat Dao, itu berarti kau punya kekuatan untuk mengambil alih pekerjaan guruku saat itu. Jika tidak, kau hanya bisa mundur dan mengejar tahap nirvana akhir. Mencapai tahap nirvana akhir, meskipun kau sedikit kurang hebat dari pilihan sebelumnya, kau masih punya kekuatan tempur yang cukup untuk mencapai apa yang guruku lakukan saat itu, dan itu seharusnya sudah lebih dari cukup. Yang Chen tak kuasa menahan tawa dan tangis, bertanya-tanya betapa sulitnya memahami niat Dao pada tahap akhir, dibandingkan dengan tahap nirvana akhir. Apakah tahap nirvana akhir benar-benar pilihan cadangan? Tampaknya dia benar-benar harus memikirkan niat Dao ini. Untuk saat ini, Yang Chen sedikit lebih mengerti dan berkata, junior mengerti, saya ingin tahu apakah ada perintah lain dari senior. Jika tidak ada perintah lain, junior akan pergi dulu. Tidak perlu terburu-buru. Karena kau sudah datang ke istana keempat, aku tidak akan membiarkanmu pulang dengan tangan kosong. Ini bukan hadiah untukmu mengambil alih urusan tuanku, tapi hadiah sederhana yang kuberikan padamu. Kau datang ke istana keempat bukan tanpa alasan. Taois Jingming tiba-tiba menghentikan Yang Chen dan berkata sambil tertawa. Yang Chen sangat penasaran dengan hadiah seperti apa yang akan diberikan Taois Jingming kepadanya. Karena ada yang menawarkannya, ia tidak punya alasan untuk menolak. Lagi pula, jika diberi waktu, ia dan Taois Jingming akan saling bertransaksi. Yang Chen berkata, pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada senior saya. Saya ingin tahu hadiah apa yang telah disiapkan senior. Taois Jingming tertawa, jangan khawatir, karena kau sudah datang ke istana keempat, hadiah yang kuberikan padamu pasti akan menjadi hadiah yang paling tepat. Lihatlah tas penyimpanan ini, dan kau akan tahu. Yang Chen dengan ekspresi bingung, dengan hati-hati memeriksa tas penyimpanan yang diserahkan oleh Taois Jingming. Setelah melihat isinya, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Ya ampun, materi yang dikirim oleh Taois Jingming sebenarnya untuk lapisan ketiga murid ilahi Lingqi miliknya. Terlebih lagi, materi-materi ini sangat lengkap. Dengan materi-materi ini, ia dapat dengan mudah berkultivasi hingga tingkat ketiga murid ilahi Lingqi tanpa rasa khawatir. Lapisan ketiga murid ilahi Lingqi adalah hal yang sangat baik. Dengan ini, ia dapat melihat sebagian besar teknik arai dan restriksi, dan kelemahannya terlihat sekilas. Hampir mustahil bagi siapapun untuk bersekongkol melawannya setelah ia berhasil mengolah lapisan ketiga murid ilahi Lingqi. Taois Jingming tersenyum dan bertanya, bagaimana? Yang Chen menarik napas dalam-dalam, senior benar-benar berjasa besar.
Saya tidak pernah menyangka Anda akan memberikan hadiah sebesar ini kepada junior Anda. Sepertinya senior memperhatikan apa yang dibutuhkan junior. Namun, saya penasaran bagaimana tubuh spiritual Anda bisa tahu persis apa yang dibutuhkan junior. Yang Chen sangat penasaran karena tampaknya hal-hal ini telah dipersiapkan sebelumnya. Taois Jingming tertawa, sama sekali tidak sulit. Kau datang ke istana keempatku, jadi kau pasti sudah melewati 3 istana warisan sebelumnya, mempelajari seni rahasia Taois Lingqi dan Taois Api Ilahi terlebih dahulu. Aku hanya perlu menyiapkan beberapa hadiah berdasarkan seni rahasia mereka. Jadi, sejak awal, aku telah mengatur semuanya dengan matang. Namun, kau memiliki takdir yang luar biasa, karena kau mendapatkan asal api aneh. Materi yang kusiapkan untuk seni rahasia Taois Api Ilahi menjadi tidak berarti. Karena itu hanya akan menjadi pelengkap, aku memutuskan untuk memberimu materi untuk lapisan ketiga murid ilahi Lingqi. Yang Chen tak dapat menahan tawa dalam hati, karena ia tak menyangka Taois Jingming sudah memperhitungkan hal itu sejak awal. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jadi, apakah senior juga memiliki bahan untuk lapisan keempat murid ilahi Lingqi? Ya, aku mau, kata Taois Jingming. Benarkah? Yang Chen terkejut. Taois Jingming tersenyum ramah, ya, benar. Yang Chen benar-benar tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Taois Jingming melihat kebingungan Yang Chen dan tertawa lebih gembira. Wajar kalau kamu tidak mengerti. Tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Aku tidak menyiapkan materi untuk lapisan keempat murid ilahi Lingqi untukmu, tapi untuk Taois Lingqi. Apa maksudmu? Yang Chen bertanya dengan wajah bingung. Taois Jingming berkata, biar ku jelaskan. Taois Lingqi dengan sukarela menjaga 5 istana warisanku karena aku menggunakan bahan-bahan untuk lapisan keempat murid ilahi Lingqi sebagai taruhan untuk menariknya berjudi. Pada akhirnya, dia kalah taruhan, jadi wajar saja, dia harus tinggal dan menjaga 5 istana warisanku. Yang Chen tidak dapat menahan rasa simpatinya terhadap Taois Lingqi, yang telah jatuh ke dalam perangkap Taois Jingming sejak awal. Tapi tak ada cara untuk berdebat tentang ini. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Taois Lingqi berjudi dengan Taois Jingming untuk mendapatkan materi lapisan keempat murid ilahi Lingqi. Ia kalah, dan bahkan jika ia mati, tak ada yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri. Itu sepenuhnya pilihannya. Namun, yang Chen tidak mengerti adalah, saya bisa mengerti apa yang dikatakan senior, tetapi bukankah seharusnya Taois Lingqi sudah mengolah lapisan keempat murid ilahi Lingqi? Mengapa dia masih membutuhkan materi-materi ini? Tidak, dia belum berhasil mengolah lapisan keempat murid ilahi Lingqi, kata Taois Jingming. Seharusnya tidak, dia yang menciptakan metode kultivasi ini, kan? Kenapa dia tidak berhasil? Tanya Yang Chen, benar-benar bingung. Taois Jingming mencibir, omong kosong. Dia menciptakan mata Dewa Lingqi. Dia hanya bisa menipu junior sepertimu. Pencipta mata Dewa Lingqi adalah senior dari klan Dewa Lingqinya, kekuatan besar dari zaman kuno. Memori mata Dewa Lingqi yang dia berikan padamu hanyalah memori warisan dari klan Dewa Lingqi. Bahkan, lapisan keempat mata Dewa Lingqi pun belum berhasil dikultivasikannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berhasil terpikat olehku dan tertipu sepenuhnya oleh benda-benda yang kuambil? Yang Chen tidak terlalu tertarik pada siapa yang menciptakan murid ilahi Lingqi. Lagi pula, penganut Tao Lingqi tidak perlu mengatakan kebenaran kepada orang kecil yang saat itu bahkan belum berada di alam dewa sejati. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kalau begitu, senior mungkin tidak akan langsung memberikan materi untuk lapisan keempat murid ilahi Lingqi kepada junior, kan? Tebakanmu benar. Kalau kamu mau bahan untuk lapisan keempat, kamu harus berjuang sendiri, kata Taois Jingming. Yang Chen tidak bisa menahan godaan untuk bertanya tentang materi lapisan keempat, senior, tolong beritahu saya cara memperjuangkannya. Semakin cepat kau mencapai tahap penguasa Tao atau tahap nirvana akhir, semakin cepat pula aku akan memberimu materi untuk lapisan keempat. Namun, jika setelah sekian lama kau tidak mengalami kemajuan, aku bukan hanya tidak akan memberimu materi untuk lapisan keempat, tetapi aku juga akan menyerah padamu. Kuharap kau mengerti bahwa orang biasa-biasa saja sepertimu tidak dapat sepenuhnya mengendalikan apa yang dilakukan guruku dulu, kata Taois Jingming dengan serius. Yang Chen sangat penasaran tentang siapa guru Tao Jingming dan perbuatan luar biasa apa saja yang pernah dilakukannya saat itu. Junior tidak akan mengecewakan senior. Yang Chen membungkukkan tangannya, jika tidak ada yang lain, junior akan pergi dulu. Yang Chen mengambil materi dan meninggalkan warisan 5 istana, kembali ke istana Tongtian. Tanpa ada urusan sepele yang harus diurus, Yang Chen segera mulai mengolah murid ilahi Lingqi setelah kembali. Dengan semua bahan yang tersedia, dan penguasaannya dalam mengolah lapisan kedua murid ilahi Lingqi, mengolah lapisan ketiga secara alami tidak menimbulkan masalah. Proses kultivasinya luar biasa cepat. Hanya dalam 2 hari, Yang Chen telah menyatukan materi ke dalam matanya, berhasil membuka lapisan ketiga mata ilahi Lingqi, membuatnya merasakan perubahan yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan lapisan kedua. Penglihatannya sekarang jauh lebih jelas. Terlebih lagi, hakikat dari apa yang dilihatnya telah berubah sepenuhnya.
Sekarang, ia bisa melihat formasi terlarang yang tak terhitung jumlahnya. Di seluruh istana Tongtian, terdapat formasi dan batasan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Di atas seluruh kota Tongtian, terdapat formasi yang bahkan lebih besar lagi. Formasi ini adalah yang paling mengejutkan. Formasi yang dapat menempuh jarak sejauh itu sama sekali bukan sebuah mahakarya di era ini. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, tidak heran kota kuno peninggalan senior Hua Qingfeng ini begitu luar biasa. Formasi ini pasti mahakarya dari zamannya. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.